Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, kembali lagi di IPB Podcast bersama saya Zara Zaira. Dan di kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas tentang Fakultas Ekologi Manusia bersama Dekan FEMA IPB, Prof. Ojang Sumarwan dan juga Duta IPB, Aldrian Wijaya. Apa kabarnya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aldrian apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Gimana nih aktivitasnya sehari-hari online di tengah pandemi seperti ini? Bagaimana Prof? Alhamdulillah. Jadi banyak orang mengeluh karena kesibukan gitu. Harusnya bersyukur. Bersyukur. Karena banyak kesibukan. Lebih bingung lagi kalau nggak ada kesibukan. Nah. Kalau Aldrian, semester berapa sih Aldrian sekarang? Sekarang aku semester 8, lagi nyusun 8, skripsi. Menyusun skripsi. Berarti sedang penantian untuk apa nih? Seminar? Penantian untuk kolokium. Kolokium, amin. Mari kita bersama doakan. Oke, Prof. Ujang, ini dan Aldrian juga mungkin Aldrian sering banget ya ditanya sama para calon mahasiswa IPB, ini Prof. FEMA, Fakultas Ekologi Manusia. Apa itu FEMA? Karena memang kita semua tahu ya FEMA satu-satunya fakultas di Indonesia, jadi menarik dan mungkin juga tidak terlalu familiar di kuping para calon mahasiswa IPB. Lantas apa sih Prof FEMA? Kenapa harus ada di IPB? Nah itu Prof. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Ini pertanyaan yang menarik dan menantang ya untuk didiskusikan. Jadi ekologi manusia itu sama dengan lingkungan. Nah, setiap makhluk hidup ada di dalam lingkungan itu. Ya, dan yang mempelajari lingkungan dan hubungannya dengan manusia itu banyak di kehutanan, di pertanian, dan di berbagai program studi lainnya. Nah, FEMA ini integrasi dari ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu dasar, kemudian ilmu sosial. Nah, disitulah FEMA, Fakultas Ekologi Manusia, di mana ia mempelajari perilaku manusia di dalam sebagai individu, sebagai anggota keluarga dan sebagai masyarakat, hubungannya dengan lingkungan tersebut, ekologi manusia. Karena ekologi mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia dan kita mempengaruhi ekologi manusia tersebut. Nah, demikian kira-kira. Mungkin kalau misalkan Aldrian bisa nambahin nih Prof ya. Kalau di IPB kan kalau kita pengen ngomong tentang ikan udah ada FPIK nih, kita ngomongin tentang peternakan udah ada FAPET nih. Nah, biar nggak lupa juga kita bakalan ngomongin manusia ada di FEMA. Jadi semua yang bakalan berhubungan sama sumber daya manusianya itu FEMA yang ngurusin gitu Kak. Dan maksudnya dari urutan fakultas di IPB sendiri, kita ngomongin pertanian ada, teknologinya ada, jangan sampai juga kita lupa tentang manusia itu sendiri begitu ya Prof ya. Betul. Karena memang dari segalanya kalau tanpa manusia ya tidak akan berjalan gitu ya Prof ya. Betul. Nah Prof Ujang, terus apa sih Prof yang menjadikan FEMA ini spesial, menarik, keunggulannya seperti apa sih Prof yang dimiliki oleh FEMA IPB? Ya baik, studi di Fakultas Ekologi Manusia itu sebuah program studi yang dikembangkan sebetulnya cikal bakalnya itu sudah ada sejak tahun 60-an. Jadi bagi teman-teman masyarakat termasuk dosen IPB ya, jika ada yang apa sih itu FEMA? Apa itu gizi masyarakat, keluarga dan komunikasi? Nah, dulu ada yang disebut dengan ilmu kesejahteraan keluarga di Fakultas Pertanian, kemudian berkembang menjadi gizi masyarakat ya. Dan sampai sekarang bentuknya yang disebut dengan ekologi manusia. Nah, jadi fokus perhatian kita kepada kesejahteraan anggota keluarga dan sebagai masyarakat. Nah, itu fokus perhatian kita yang berbeda dengan fakultas lainnya yang fokus perhatiannya kepada objek yang lain. Nah, kita berfokus kepada individu dan keluarga dan masyarakat. Itu yang menjadi fokus perhatian kita. Oke, baik Prof. Kalau di FEMA sendiri ini banyak juga ya Aldrian, jadi pertanyaan juga untuk akreditasi Prof. Ya. Sekarang udah sampai di titik mana nih untuk FEMA? Alhamdulillah untuk akreditasi Badan Akreditasi Nasional, kita semua program studi yang ada di FEMA untuk S1 dulu ya,
gizi masyarakat, ilmu keluarga dan konsumen, kemudian komunikasi dan pengembangan masyarakat itu mendapatkan akreditasi A. Ya. Alhamdulillah, ini akreditasi tertinggi saat ini itu A semua. Kalau bicara spesial akreditasi atau peringkat berdasarkan yang kita sebut dengan salah satu situs yang dikeluarkan oleh pemerintah itu SINTA, Science and Technology Index. Jadi semua karya ilmiah dosen yang ada di sebuah program studi, maka gizi masyarakat S1 dan S2 itu posisi nomor 1 dari 92 program studi yang ada di Indonesia. Mohon maaf, 80 program studi. Itu peringkat nomor 1 baik S1 maupun S2. Demikian juga yang IKK, karena IKK ini tidak ada program studi di tempat lain, ya, kita tentunya nomor 1 ya dari segi science index, ya. Demikian juga komunikasi untuk sosiologi dan komunikasi kita menempati posisi yang sangat bagus di indeksnya SINTA. Nah, ini salah satu kelebihan dari program studi yang ada di Fakultas Ekologi Manusia, Mbak Zahra. Luar biasa sekali. Kalau dari mata mahasiswa dan juga Duta IPB, Aldrian, kan Aldrian juga berarti merasakan jadi mahasiswa FEMA. Aldrian dari mana jurusannya? Dari program studi? Kalau Aldrian dari Komunikasi Pengembangan Masyarakat. Oke, berarti dari KPM ya, SKPM. Nah, menurut Aldrian apa sih spesial dan unggulnya FEMA ini dibandingkan yang lainnya? Pastinya FEMA tuh unggul banget ya, kayak sesuai motonya membumi dan mendunia. Jadi memang di FEMA itu dari awal, dari semester 1, semester 2 kita tuh udah langsung diajarkan untuk bisa turun langsung ke masyarakat nih, ngobrol dan berbaur sama masyarakat. Dan proyek pertama Aldrian itu ketika jadi anak FEMA adalah wawancarain paguyuban ojek pangkalan yang ada di IPB. Jadi kalau misalnya kita nggak punya semangat untuk bersosialisasi, kayaknya bakalan susah tuh cari datanya gitu ya. Tapi kalau misalnya anak-anak FEMA kayaknya turun lapang, terus juga berbaur sama masyarakat, itu udah jadi makanan sehari-hari. Jadi skill-skill komunikasinya memang udah terpupuk dari awal gitu kan. Jadi memang secara skill untuk berbaur sama masyarakat, anak FEMA tuh juara sih. Juara ya, FEMA juara ya. Tapi memang betul sih, aku juga dulu waktu itu KKN. Jadi waktu KKN itu mostly teman-teman dari FEMA, IKK, ya? Gizi, KPM, mereka tuh memang sudah membawa programnya sendiri. Memang FEMA tuh unggul di program-programnya ya, Prof ya. Atau bagaimana, Prof? Ya, betul. Jadi FEMA itu memainkan peranan penting mahasiswa ketika di KKN ya. Karena yang dihadapi di masyarakat itu sesuatu yang nyata. Benar. Masalah stunting, ya, masalah gizi, ya, masalah petani hubungannya dengan penyuluh dan lain sebagainya, ya. Kemudian problem keluarga, ya, pendidikan dasar, PAUD dan lain sebagainya. Nah, itu adalah domain dari para mahasiswa FEMA, sehingga para mahasiswa FEMA itu paling mudah ketika dia terjun ke lapangan. Dan ya, sudah menjadi makanan sehari-hari. Betul, gitu, karena sesuatu hal yang real yang dihadapi dan bersama-sama mahasiswa lainnya yang juga sangat penting ya. Itu akhirnya program itu jalan dan banyak inisiatornya adalah para mahasiswa FEMA. Setuju sih saya. Dan yang menarik di ajang mahasiswa PKM ini yang menarik, banyak tema-tema itu tema-tema FEMA, tetapi diambil alih oleh mahasiswa dari teman-teman mahasiswa program studi lain. Benar. Walaupun ada mahasiswa di sana. Oke. Ya, ini topiknya itu benar-benar masalah FEMA begitu. Nah, tapi karena mereka kerjasama kan, jadi boleh saja. Artinya silahkan. Setuju banget nih, Prof. Bahkan pernah kayak ada anak-anak dari departemen lain gitu kayak, Aldrian ayo dong ikutan soalnya ini katanya PKM temanya sosial banget, harus sama anak FEMA nih gitu. Jadi kadang-kadang kitanya lagi pengen ngurusin hal yang lain gitu, tapi kayak teman-teman tuh ngajakin PKM gitu. Karena memang project dari PKM itu rata-rata banyak banget relevansinya sama hal yang dipelajarin di Fakultas Ekologi Manusia gitu. Berarti anak-anak FEMA ini most wanted person itu. Most wanted person.
yang paling banyak dicari gitu ya salah Benar, satunya. benar. Oke, Prof, ini juga banyak pertanyaan ya sama teman-teman SMA. Kalau FEMA ada berapa program studi, Prof, untuk Ya, saat ini? baik. Terima kasih Mbak Zahra ya. S1 itu ada program studi gizi masyarakat ya. Nama departemennya gizi masyarakat. Nama program studinya ilmu gizi. Ilmu gizi. Yang kedua, program studi ilmu keluarga dan konsumen. Dan yang ketiga, program studi komunikasi dan pengembangan masyarakat. Nah, 3 itu. 3, Prof ya. Ya, Berarti 3. unik-unik semua tuh, Prof. Betul. Apa yang dipelajari, Prof? Ya, kita tahu bahwa untuk hidup sehat, ya, salah satu komponen dasarnya itu adalah gizi. Dia mempelajari pangan apa yang bagus, pangan apa yang baik, dan lain sebagainya. Tidak cukup hanya itu, ya. Anak yang kecil, yang besar akan tumbuh dan berkembang bagus kalau ada di dalam sebuah keluarga yang sangat bagus. Makanya ada ilmu keluarga dan konsumen. Ada yang mempertanyakan, loh kenapa konsumen ada di keluarga? Karena seringkali diasosiasikan konsumen itu urusan bisnis gitu. Nah, sehari-hari keluarga, ibu, bapak, ayah, atau anak itu mengambil keputusan sebagai konsumen. Orang akan masuk ke dalam sebuah organisasi keluarga selama puluhan tahun, bahkan sampai meninggal dia pasangan, tapi kita nggak pernah mempersiapkan dia ilmunya. Padahal kita masuk ke perusahaan disiapkan 4 tahun. Padahal ini untuk seumur hidup gitu. Nah, ilmu keluarga ini akan membantu nanti ahlinya membantu keluarga lain. Kalaupun orang lain tidak sempat mempelajari keluarga gitu. Nah, yang ketiga, kalau sudah bagus gizinya, sudah bagus keluarganya, maka ia harus memiliki dampak kepada lingkungannya. Supaya memiliki dampak kepada lingkungannya, maka dia harus mampu berkomunikasi dengan baik. Banyak perilaku di masyarakat yang kurang baik harus diubah. Perubahan bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan komunikasi. Nah, itulah ada komunikasi dan pengembangan masyarakat. Pupuk yang bagus, benih yang bagus, tanpa dikomunikasikan dengan baik, orang tidak akan paham. Nah, disitulah. Dunia digital sekarang adalah dunia komunikasi. Nah, karena itu komunikasi pengaruh masyarakat ada di Fakultas Ekologi Manusia. Nah, kira-kira demikian. Paket lengkap. Paket gitu, lengkap ya. Pokoknya semua unit-unit yang ada di masyarakat, semua unit-unit sosial kita pelajarin di Fakultas Ekologi Manusia. Ada gizi masyarakat, ada ilmu keluarga dan konsumen, dan terakhir ada komunikasi dan pengembangan masyarakat. Gitu ya, Prof ya? Betul, betul, Adrian. Dan ini juga ada salah satu program studi yang unik banget sih menurut saya juga, dan menurut teman-teman calon mahasiswa IPB mungkin belum pada tahu nih, Prof, ada ilmu keluarga dan konsumen. Yang tadi mungkin Prof sempat singgung gitu ya, kenapa ilmu keluarga dan konsumen ini menjadi salah satu ilmu yang penting. Karena memang kita akan long term menjadi sebuah keluarga dan konsumen, kayak gitu ya, Prof ya. Dan kalau menurut Prof sendiri, kenapa sih apa menariknya gitu, Prof, dari sebuah ilmu tersebut? Ya, baik. Keluarga itu unit sosial yang paling terkecil. Ya, kalau masyarakat itu baik akan ditentukan oleh keluarga. Kalau keluarga nggak bagus, nah kita saja untuk tahu belajar matematik yang bagus harus belajar. Nah, Apalagi membangun keluarga. membangun Ini rumah 2 tangga. orang dijadikan satu, ya. Orang yang nggak paham perilaku anak akan salah memperlakukan anak, dan dampaknya itu panjang. Nah, karena itu salah satu yang dipelajari itu adalah di ilmu keluarga. Dan itu dia akan bekerja di posisi yang sangat strategis. Karena sekarang di setiap Pemda itu ada unit mengenai keluarga. Oke. Ini saya baru tahu, Prof. Nah, di BKKBN, kalau di pusat. Mm-mm. Kemudian di Kementerian Sosial, teman-teman ilmu keluarga dan konsumen. Kemudian ada di perlindungan anak tuh, ya. Kemudian di komisi dan seterusnya. Dan yang penting ini mereka bisa menjadi bekerja di lembaga sosial, ya, LSM yang berhubungan dengan anak maupun dengan keluarga. Dan yang bagian konsumennya itu dia akan bisa aktif di semua perusahaan, karena setiap perusahaan ada yang menangani masalah konsumen, consumer issue.
Nah, teman-teman di ilmu keluarga dan konsumen dia akan belajar itu. Yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan amanah, itu adalah perlunya dibentuk lembaga-lembaga di level kabupaten atau provinsi untuk perlindungan konsumen, dan itu bisa diisi oleh teman-teman alumni itu. Nah, ya, jadi keluarga itu sebagai konsumen, dan sebagai konsumen keluarga harus bijak, dan harus cerdas. Oke, baik. Ya. Tadi itu IKK ya, Prof ya. Itu IKK. Untuk KPM ini dari angkatan saya sebagai duta sampai sekarang mungkin Aldrian juga sering gitu ya. Kenapa komunikasi kok di pertanian, Kak? Kenapa komunikasi kok jadinya IPA, Kak? Kenapa, Prof? Ya. Ini pertanyaannya leneh tapi betul. Karena begini, gitu, Prof. Setiap universitas itu memiliki diferensiasi. Ya, yang akan membekali calon lulusannya. Nah, IPB itu salah satu diferensiasinya tadi pengetahuan dasar, biologi, kimia, fisika, dan matematik. Nah, karena itu IPB mengambil jurusan apapun adalah IPA. Saintek. Nah, itu filosofi dasarnya. Kenapa ada di? Nah, dulu komunikasi ada di pertanian. Karena kita punya visi membangun pertanian yang sangat bagus. Dan persoalan utama masyarakat yang banyak adalah di sektor pertanian. Dan membangun mereka petani itu tidak akan mungkin dilakukan tanpa komunikasi yang baik dengan petani. Nah, jadi salah satu misinya adalah itu seperti itu. Tetapi yang dipelajari di komunikasi dan pengembangan masyarakat bukan hanya pertanian, tetapi secara umum adalah bagaimana komunikasi pembangunan dan komunikasi sosial lainnya. Kira-kira begitu, Mbak Jah. Kira-kira begitu. Setuju. Ya. Ini saya mau tanya ke Aldrian juga nih. Aduh. Jadi itu enggak dong. Komunikasi dengan petani gitu ya. Enggak bukan. Ini juga jadi pasti kalau teman-teman calon mahasiswa ada pembanding juga gitu ya. Kak, terus apa bedanya gitu kan komunikasi pengembangan masyarakat dengan ilmu komunikasi misal di universitas yang lainnya kayak gitu. Kalau menurut Aldrian sendiri menemukan perbedaannya itu di sebelah mananya sih? Ini selama aku kurang lebih hampir mau 4 tahun ya. Iya, udah mau lulus loh. Seharusnya udah hatam banget nih jadi anak KPM. Basically kita tuh belajar sama sih halnya sama kayak anak-anak ilmu komunikasi pada umumnya. Kita belajar siaran juga, kita belajar public speaking, terus gimana cara ngambil angle kamera yang bagus, pernah workshop juga gitu kan. Jadi belajar ngedesain juga, poster, terus juga video, itu kita belajar foto, kita belajar semua. Tapi mungkin yang benar-benar membedakan adalah ketika kita memang harus bisa terjun ke masyarakat, membangun suatu program, mengetahui potensi desanya, sama kalau misalkan kita di masyarakat itu kita harus bisa tahu nih apa aja sih yang kira-kira masyarakat itu butuhin. Caranya gimana? Yaitu dengan melakukan pendekatan gitu. Kadang pendekatan ke orang nih, pendekatan aku ke Kak Jale nih, pasti bakalan beda banget sama pendekatan kita ke masyarakat yang notabene mungkin punya background dan latar belakang yang berbeda sama kita gitu ya. Jadi memang itu titik letak perbedaan anak-anak komunikasi di IPB sama komunikasi di univ lainnya. Cuman untuk saat ini sih kalau misalkan kita bahas ke pendidikan secara umumnya ya, secara spesifiknya gitu, mungkin karena nanti ketika kita skripsian juga itu kita akan menguatkan di metode kuantitatifnya. Jadi memang semua anak KPM meskipun basicnya adalah komunikasi, tapi tetap penelitiannya nih based on data. Jadi apa yang terjadi pada suatu data ya, kuantitatif ya kayak gitu ya. Mungkin itu sih Kak yang bedain. Anak-anak komunikasi lainnya. Dan Prof, tadi udah 2 program studi, saya juga mau tanya satu lagi. Ini gizi masyarakat menjadi salah satu program studi yang selalu menjadi terfavorit di kalangan calon mahasiswa IPB yang mendaftar ke IPB. Kalau menurut Prof, kenapa sih gizi masyarakat akhirnya jadi sangat cemerlang sendiri? Luar biasa. Gizi masyarakat tadi sudah saya sampaikan tuh belajar mengenai ilmu gizi. Maksudnya ilmu gizi manusia ya. Dan kita tahu bahwa salah satu basic need dari manusia itu ya pangan. Ya. Dan untuk dia dikonsumsi dengan baik dan bagus, orang harus tahu ilmunya. Ya. Nah, karena itu di tempat lain gizi itu masuk ke kelompok
Kesehatan Nah, ya Prof kesehatan. biasanya. Dan kita pun masuk ke dalam kelompok itu. Oke. Cuman di IPB karena kan pertanian. Jadi kita juga mempelajari hubungannya antara gizi dengan pertanian itu. Untuk menghasilkan suatu pangan yang punya gizi tertentu, orang gizi tidak bisa, harus orang agronomi. Supaya gizi ininya sehat, maka dihasilkan dari ternak yang sehat, orang peternakan dan orang FKH. Nah, karena itu sangat dekat. Itu yang tidak dipelajari oleh program studi lain, ya. Nah, itu kelebihan dari program gizi di kita. Dan kita itu nomor 1 loh ya. Nomor 1. Ini adik-adik mahasiswa ya. Dibandingkan dengan program studi gizi lain yang ada di kelompok kesehatan. Nomor 1 Prof. Nomor 1 ya, program S1 dan S2-nya. Wow. Itu nomor Amazing. 1 dari 80 program studi. Terbaik nih Kak. Ya, Dari kita 80 program studi. Dari program studi program studi gizi yang ada di berbagai universitas di seluruh Indonesia. Di seluruh Dan pasti juga fasilitas labnya Betul. sudah sangat lengkap skala Alhamdulillah. internasional. Betul, alhamdulillah ya. Nah, karena itu kita dalam beberapa tahun terakhir salah satu program studi yang sangat banyak peminatnya. Sangat banyak peminat karena isu gizi kan. Gizi dikaitkan dengan, nah kalau di luar negeri gizi itu sudah dikaitkan bukan hanya supaya sehat sebagai dasar, gizi dengan kecantikan, gizi dengan fitness, kebugaran, ya semua itu dikaji. Nah, karena itu mereka nanti bisa bekerja di rumah sakit sebagai dietitian, ya, kemudian bisa di pusat-pusat kebugaran, dan yang penting di industri, karena industri pangan sekarang yang dinilai itu bagaimana kandungan gizinya sudah sesuai atau belum. Nah, itu diperlukan orang-orang gizi. Belum lagi yang mereka bekerja terdepan di masyarakat. Kalau untuk lab gizi sendiri itu seperti apa sih Prof? Pasti kalau misalnya udah nomor 1 gitu kan ya dari 80, pasti memiliki labnya yang sudah menjadi ibaratnya trendsetter atau apa namanya? Model, role model. Ya, alhamdulillah kita terus memperbaiki laboratorium gizi ya. Sesuai dengan standar yang dipersyaratkan di dalam badan akreditasi. Sekarang untuk kesehatan itu akreditasinya oleh lembaga mandiri akreditasi, ya, LAMPTKes ya, lembaga akreditasi mandiri kelompok kesehatan. Nah, mereka memiliki standar. Artinya kita sudah dinilai memenuhi standar dan kita akan meningkatkan lebih dari standar yang ada begitu. Laboratorium gizi kita. Kalau untuk fasilitas dari program studi yang lainnya dari FEMA sendiri apa nih Prof ya, yang mumpuni para mahasiswa? Ya mungkin Adrian nanti bisa jelaskan ya. Kita punya plasma. Plasma itu apa namanya? Suatu tempat ya. Di situ ada perpus, ada kantin, kemudian ada lounge. Nah, ya. Ada itu mereka bisa bersantai di situ. Dan itu favorit mahasiswa S1 ya maupun S2, S3 itu di perpustakaan kita. Benar. Itu di plasma itu. Plasma itu pusat layanan mahasiswa. Di situ ada satu gedung dan ada kebun dan lain sebagainya. Nah, sekarang mau kita tata sebagai kebun ya. Nah, itu kemudian sekarang ya kita menyiapkan studio mini di setiap departemen. Di gizi akan dibangun di IKK dan juga di fakultas. Jadi 4. Ada 4 studio mini. Jadi boleh digunakan oleh para mahasiswa untuk berlatih, untuk siaran program dan lain sebagainya. Nah, itu yang apa namanya? Salah satu fasilitas yang spesifik fakultas. Tapi juga para mahasiswa IPB tentunya bisa menggunakan fasilitas yang ada di seluruh kampus. Itu Mbak Zahra. Kalau Aldrian favoritnya di mana? Kalau Aldrian favoritnya di plasma sih Prof, benar, karena di plasma itu serba ada, wifi-nya kenceng, AC-nya dingin. Terus buku-bukunya sebagai anak kos ya. Iya, sebagai anak kos yang pakai kipas angin gitu kan. Kalau di plasma tuh lebih nyaman, terus ada komputer juga, jadi kalau misalkan lupa bawa laptop terus tapi ada tugas ngerjainnya di plasma, numpang. Oke, numpang. Oke, Prof, ini juga banyak salah satu jadi pertanyaan dan juga jadi apa namanya pembanding juga bagi teman-teman SMA. Kak, peluang karir
setelah aku lulus misalnya dari Gizi, dari IKK, dari SKPM, aku mau jadi apa sih Kak? Peluang karir apa yang banyak ditawarkan oleh industri yang relate kepada FEMA, dan alumni FEMA ini banyak berkiprah di mana, Prof? Ya, dari data yang ada misalnya KPM ya, itu bisa dia masuk ke business communication, advertising agency, kemudian rumah production ya sebagai pembuat skrip dan lain sebagainya. Di bidang swasta sangat luas ya, di korporat dan lain sebagainya. Kalau dia mau di masyarakat, itu bisa di lembaga sosial ya, atau di lembaga pemerintah ya. Tapi banyak juga yang dia mandiri ya, dengan ilmunya itu dia bisa membuat misalnya self employed ya, dia bisa membuat sebuah perusahaan startup, memberikan layanan yang berurusan dengan communication, iklan ya, kemudian komunikasi cetak dan lain sebagainya. Nah itu dia bisa masuk ke situ. Dan ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang itu kadang sekarang itu trennya begini, beberapa program studi itu boleh melamar gitu, dan ternyata banyak alumni FEMA termasuk KPM tuh yang lolos gitu ya. Akhirnya dia mempelajari sesuatu yang baru. Nah karena anak-anak IPB ini sudah dibekali dengan matematik dan statistik, itu pola pikirnya yang dibangun. Critical thinking. Nah, critical thinkingnya yang itu berbeda dengan yang lain, sehingga mereka bisa survive di berbagai tempat. Ya. Nah, yang anak IKK ada beberapa alumni itu dia membangun sebagai konsultan gitu, membuka usaha sendiri, ya. Dia melakukan acara webinar, kemudian berbayar, dan itu jalan gitu. Malah itu kita bagus dengan ilmunya itu, dan ternyata sekarang isu-isu mengenai keluarga, anak, konsumen itu menjadi salah satu isu yang sangat luas ya. Seperti saya katakan tadi, misalnya isu konsumen itu lebih luas dari isu kemiskinan. Contohnya misalnya ya, karena kita terburu-buru mengambil keputusan, karena kita mudah percaya kepada orang, akhirnya kita tidak kritis. Nah jadi kalau kita bicara tadi, jadilah konsumen cerdas, itu abstrak gitu. Tapi kita akan tahu terukur kalau kita udah kena jadi korban. Setiap tahun ada kasus perumahan mengambil DP-nya orang. Karena kita percaya saja begitu Mbak. Kasus umroh, berapa orang yang terlantar dan dibawa kabur bahkan masuk pengadilan. Nah karena kita tadi tidak teliti gitu. Bahkan orang kaya banyak yang tertipu, miliaran gitu. Nah ya, kalau orang miskin persoalan orang miskin sekian juta. Tapi kalau yang persoalan ini, makanya banyak lembaga dibangun, misalnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu dibangun ujungnya tuh melindungi konsumen, supaya konsumen tidak salah menempatkan uang. Nah itu di IKK itu dipelajari. Karena konsumen yang banyak uang, dia kan ingin uangnya nambah, di mana dia harus investasi. Kalau dia nggak punya pengetahuan, dia akan rugi gitu. Nah itu di situ. Ya. Nah sekarang isu-isu keluarga, jadi dan sekarang banyak yang berkiprah juga, dia membuka sekolah pendidikan dasar. Walaupun dia tidak dididik untuk jadi guru, yang kita didik dia bagaimana mengelola lembaga pendidikan itu. Nah itu di IKK. Nah yang konsentrasi konsumennya, dia bisa masuk di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Karena sekarang banyak di berbagai lembaga daerah itu, pemerintahan daerah itu membuka bagian yang kita sebut dengan keluarga, untuk memberikan layanan kepada keluarga. Sehingga sekarang banyak program-program itu disokong oleh pemerintah. Nah yang gizi tadi sudah saya jelaskan. Nah itu kira-kira Mbak Zahra. Nah mungkin nanti Mas Adrian nih bisa menambahkan nih ya. Kalau Aldrian dari kakak tingkatnya nih, yang sepengetahuan Aldrian, apa sih mereka banyak berkiprah di mana sih? Kalau zaman sekarang kan startup ya. Iya benar-benar. Biasanya. Kalau misalkan dengerin Prof Ujang tadi, setuju sih, karena beberapa kakak tingkat Aldrian tuh banyak yang jadi founder startup gitu ya. Jadi yang berurusannya sama komunitas juga, berurusannya sama masyarakat juga, gimana caranya pendekatan ke masyarakat yang lebih luas dan lebih luas lagi gitu. Jadi kayak
walaupun konsepnya startup, tapi ternyata kita bisa nih memanfaatkan sumber daya manusia dari Sabang sampai Merauke. Nah sekarang tuh lagi ada tuh. Terus banyak juga kakak-kakak tingkat tuh yang keren-keren karena emang kita dari awal tuh udah ada matematika, terus ada statistika juga. Sekarang ada yang jadi business development sekarang di beberapa perusahaan ataupun startup yang ada di Indonesia ini gitu. Tapi kalau misalkan Aldrian sih menariknya tuh sama CSR ya, sama corporate social responsibility gitu, karena ya ngelihat kalau misalnya kita kerja saat ini kayaknya nggak cukup deh cuman untuk dapetin profit doang, tapi kita juga harusnya bisa ngasih impact ke masyarakat kayak gitu. Oke. Mungkin ada tambahan lagi nih Boleh, ya. Prof. Jadi Gimana jangan tuh, Prof? sampai nanti adik-adik mahasiswa itu terbatas harus kerja ke orang lain. Nah, Nah, sekarang itu dunianya adalah oke, yang lalu ada misalnya semua alumni di IKK, di GM maupun ini itu bekerja sebagai wartawan. Loh, kenapa udah jauh-jauh kerja sekolah ilmu keluarga, gizi, end up jadi wartawan? Ingat, dia menjadi wartawan untuk bidangnya. Penulis gizi, penulis tumbuh kembang anak. Setuju. Itu harus orang yang paham. Dia bisa menulis buku, dia menghasilkan uang, dia diundang ceramah ke berbagai tempat. Benar. Wartawan tapi yang dia tulis adalah bidang ilmunya. bidangnya. Benar. Nah sekarang yang peluang yang sangat besar, konten kreator. Iya, itu dia. Nah yang sesuai bidangnya. Seru banget, Prof. Iya kan? Sesuai. Dengan bidangnya. Konten kreator. Dan konten kreator itu harus ada ilmunya. Dia bisa fokus kepada ilmunya. Komunikasi, anak. Kalau ditekuni, itu berhasil. Nah ini pengalaman saya. Saya nggak bisa bersaing dengan kalian anak-anak muda sebagai konten kreator. Ya. Benar. Tapi kemarin saya punya target. Gimana tuh, Prof? 1 tahun ini saya harus dapat 1.000 subscriber. Weh, Dan 4.000 jam tayang. Oke. mantap, Prof. Berarti Prof Ya. Ujang ini nih udah Dan alhamdulillah. melebarkan sayap. 1 minggu sebelum ulang tahun setahun, saya diberikan surat tercapai. Wah. Masya Allah. Tapi saya tahu luar saya tidak bisa biasa. bersaing dengan anak muda. Karena anak muda punya kelebihan muda, cantik dan gagah. Itu yang nggak saya bisa dapat. Dan waktu Tapi ya, Prof, saya ya? all out. Ya. Saya all out membuat konten. Tapi Prof berarti Yang memberikan jiwanya manfaat. luar biasa, semangat Ya, sekali, keren ya. banget. Dan ya kita uang mungkin nomor 2 ya. Tapi target saya itu tercapai. Nah, jadi apalagi anak muda. Anak muda itu punya kapital, punya modal yang nggak bisa dimiliki oleh usia saya. Benar. Itu harus manfaatkan. Jadi Anda bisa bekerja sebagai konten kreator karena ke depan kemungkinan universitas itu akan hilang. Mungkin ya. Tetapi dosen tidak hilang. Oke. Karena dia sebagai pembuat konten kreator. Nah, konten kreator bidang keluarga, gizi dan komunikasi. Itu belum terlalu banyak. Wah, ini jadi Nah, jadi Inspirasi. Anda bisa bekerja ya, nggak perlu tergantung dari orang. Dari konten kreator Anda akan dipanggil ceramah. Anda dapat fee. Anda bisa menulis buku dan lain sebagainya. Keren Prof, banget. jangan dikasih tahu banyak-banyak, Prof. Saya mau mulai duluan ya, Prof. Iya. Spoiler Kayak duluan gitu, nih. ya. Nah, jadi gitu. Saya termasuk tipe kalau ingin melakukan sesuatu punya target gitu. Setuju. Jadi saya hikmahnya kemarin dengan pandemi itu, saya buka akun YouTube, tapi target saya tadi monetize. Kemudian tadi 4.000 jam tayang dengan Wih, seru banget, luar biasa, Prof Ujang. Dan Keren kayaknya banget. udah nggak aneh sih Kak kalau misalkan di FEMA tuh kita tuh emang udah lekat banget sama sosial media ya Prof ya, karena memang dari tugas terus juga dari ibaratnya penugasan ya, kayak penugasan gitu itu pasti bakalan diupload ke sosial media. Terus juga kalau misalkan teman-teman organisasi pasti udah nggak asing sih kalau Iya. FEMA nih misalkan likes terbanyak bakalan jadi fakultas terfavorit. Nah, FEMA tuh jagonya kayak gitu. Apalagi Masa di sosial medianya Prof banyak banget. Ujang Nah, dekannya eksis sekali di Instagram. Makanya. Luar biasa, jangan-jangan mahasiswanya kalah, Prof. Followersnya dari dekannya udah hits banget. Ya, jadi bagi saya mungkin sekarang tuh ini lebih banyak memberikan manfaat ya. benar. Kalau saya kuliah di depan kelas yang dengar 30 orang, Mbak. Tapi begitu saya masuk ke sosial media YouTube, itu bisa 2 kali, 3 kali lipat. Ya target kita nggak sampai lah puluhan ribu, 3 juta. Tapi ketika orang dari Semarang yang saya tidak kenal, aduh
Prof ini membantu sekali ininya. Itu luar biasa itu kebahagiaan ya. Betul. Itu dari yang tadinya yang nonton cuma 20, itu tiba-tiba dalam 3 hari itu udah mendekati 959. Wah. Saya boleh Udah bagi saya tuh udah udah kebahagiaan gitu ya. Tapi kita nggak ngoyo lah ya. Kita nggak bisa. Tapi tetap saya kan punya prinsip. Ini memberikan manfaat sesuai ilmu saya, dan saya tidak meniru konten-konten yang lain ya, yang anak muda. Nah, jadi kalau anak muda ke situ itu pasti jauh lebih cepat dari saya. Tapi memang Anda harus tekun ya. Harus tekuni, all out. All out. Nah, itu all out, itu yang penting. Jadi saya terbiasa dengan seperti itu. Nah, saya juga minta mahasiswa saya itu terbiasa. Saya dulu begitu waktu saya jadi dosen muda, saya punya visi. Sebelum 45 tahun, paling cepat usia 46 saya harus sudah jadi profesor. Nah, saya tuh all out. All out semua ya. Alhamdulillah usia 44 tahun 9 bulan saya dapat SK guru besar. Luar biasa, Prof. Nah, 3 bulan lagi. Ya, kemarin saya all out tuh. Wow. Gimana caranya dapat 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan bukan mudah. Sudah bolak-balik gitu ya. Nambahnya 1 jam, 2 jam gitu kan. Nah, dari situlah bahwa seorang dosen apalagi mahasiswa harus jadi pembelajar. Jadi guru saya itu ya kalian, si Adrian, kamu mahasiswa saya, mahasiswa bimbingan, itu saya belajar banyak dari dia. Saya tidak merasa malu, tolong dong ajarin saya. Karena zaman sekarang harus bisa mandiri. Nah ini, jadi ini penting ya, para adik-adik siswa SMA ya. Kalau kalian ingin masuk studi ke FEMA, all out. Tahun pertama nggak bisa, insya Allah tahun kedua. Nah ini, dan setelah masuk jadi mahasiswa, all out, harus lulus tepat waktu. Kalau ingin jadi entrepreneur, all out. Setuju. Nah, karena kalian punya modal, usia muda, fisik ganteng, gagah, dan lain sebagainya. Luar biasa. Prof, untuk terakhir boleh dong promosi tentang FEMA nih. Tapi dari tadi juga sebenarnya udah banyak promosi, tapi untuk last statement deh Prof, boleh promosi tentang FEMA. Ya, jadi terima kasih ya. Adrian dulu dah, baru saya. Oke, boleh Adrian dulu. Anak muda dulu. Ya. Siap, silakan Aldrian. Aku nggak mau terlalu banyak berbicara nih, tapi kalau misalkan teman-teman yang sekarang lagi berada di masa-masa mencari perguruan tinggi negeri terbaik, jangan sungkan-sungkan untuk kepoin FEMA, karena di sini kita semua walaupun anak saintek tapi jiwanya sosial banget. Oke. Pokoknya jangan sampai nggak masuk FEMA. Jotos, the best. Oke, nanti itu kita terakhir ya. Jargon terakhir, silakan Prof. Ya, jadi ada di siswa SMA ya, yang kalian tertarik dengan bagaimana membangun masyarakat kita menjadi lebih baik secara fisik, secara psikis ya. Kalian masuklah ke FEMA. Anda bisa jadi ahli gizi, bisa jadi entrepreneur bidang gizi, ya, konten kreator. Anda yang tertarik dengan isu konsumen, isu keluarga dan anak, masuk ke IKK. Dan Anda tertarik dengan berhubungan dengan masyarakat, bagaimana mengubah mereka, Anda juga bisa jadi entrepreneur, bikin iklan, riset bidang komunikasi. Nah, masuklah ke jurusan KPM. Nah, FEMA lah tempat Anda untuk mempersiapkan diri mencapai karir yang Anda inginkan. Saya tunggu di FEMA. Ditunggu di FEMA. Oke. Aldrian terakhir ajarin jargon dong. Oke, tapi jangan lupa all out tadi ya Kak ya. Oke, all out. Jargon nih. Iya, FEMA. Kalau FEMA tuh punya jargon, ntar kalau misalkan mungkin Prof Ujang mimpin ya. Kamu anak muda. Ya, ini mah urusan anak muda ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang FEMA, jawabnya Jotos. FEMA, Jotos, FEMA, the best. FEMA, Jotos 2 kali ya? Iya. Ulangi FEMA, dulu, ulangi. Coba Latihan. Adrian bilang FEMA, Jotos, FEMA, Jotos, FEMA, the best. Oke, boleh. Oke, boleh ya? Ya. Jadi Aldrian yang mimpin Prof. Ya, silakan. anak muda dong. Ya. Oke deh. Siap-siap ya. Ya. FEMA, Jotos. FEMA, Jotos. FEMA, The best. Oke, terima kasih Prof Ujang, Aldrian. Ini seru banget Sobat IPB dan calon mahasiswa IPB. Tadi kita sudah mendapatkan informasi yang luar biasa, lengkap sekali. Sambil ketawa-tawa juga, sangat santai banget nih ngobrolnya sama Prof Ujang dan juga Aldrian. Sekian dari saya Zahra Zahira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'll see you in the next video. Thank you.